Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung dan guru kita Ustadz Danu di Ustadz Danu Official Channel. Saya mengucapkan juga terima kasih atas sahabat-sahabat beriman yang senantiasa senantiasa setia mengikuti acara kita ini ya. Buat sahabat-sahabat yang ada di Mekah, di Chicago, ada di Chicago juga nih, gimana kabar Chicago? Mudah-mudahan aman dari pandemi ya, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan di Indonesia dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga kita diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di channel kita bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz Danu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Muryati. Bu Muryati, di mana Ibu berada karena alamatnya di sini tidak dicantumkan oleh tim. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Mau tanya, suami sering sakit di bagian jari-jari kaki. Sakit di jari-jari kaki setiap hari, terasa sakit sehabis maghrib. Maghrib pakai P. Apa yang harus diperbaiki dari segi akhlak Pak Ustadz? Terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Ya, Ibu Muryati. Nggih, Muryati. Bu Muryati, kalau dilihat dari ceritanya, insya Allah itu dari sihir atau jin yang mencoba masuk melalui jari kaki. Mencoba masuk melalui jari kaki. Nah, di jari kaki itu, di luar jari kaki itu ada enggak tempat-tempat lain yang masuk, yang umpamanya jari kaki kanan, umpamanya ada nggak tempat yang sakit, umpamanya lutut ikut sakit, kemudian pinggang kanan sakit, atau pundak kanan sakit. Kalau itu menyatu, berarti insya Allah sudah ada sihir yang masuk. Nah, kalau memang itu belum, ya alhamdulillah, mudah-mudahan nggak menyebar. Tapi kalau jari-jari setiap maghrib sakit ini, biasanya memang itu sudah masuk, tapi posisinya di jari-jari aja. Biasanya itu bukan sihir. Biasanya, ini hanya biasanya aja. Saya nggak terlalu fokus dulu ya, karena biasanya memang bukan sihir. Karena kalau sihir itu biasanya naik terus dia, terus naik menuju tujuannya. Karena sihir itu kan ada alat-alat bantu itu. Jadi ada alat bantu ditusukkan, umpamanya di jari, ditusukkan di jari, kemudian ada nanti ditusukkan di lutut, itu tempat-tempat nongkrongnya mereka para jin. Kemudian ada yang di bahu, atau yang mau dibikin stroke, itu di kepala ditusuk dengan sesuatu. Itu cara sihir bekerja itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau itu hanya cuma di jari-jari, ini kemungkinan itu bukan sihir. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kemungkinannya adalah jin yang mencoba masuk. Nah, ini saya kasih analisa saya. Kemungkinan jin yang masuk. Kalaupun umpamanya itu sihir, bisa aja. Bisa ya. Atau kerajaan jin yang ingin masuk. Tapi kalau kerajaan jin masuk, jarang lewat situ. Tapi ini bisa aja ya. Nah, jadi ada jin yang masuk lewat situ. Bisa. Karena apa? Bisa aja dulu Bapak nendang. Menginjak atau nendang, menginjaklah sesuatu, menginjak sesuatu ya yang memang Bapak nggak akan tahu. Suami Ibu Muryati itu nggak akan tahu, menginjak aja begitu. Gitu. Nah, jinnya marahnya yang jari yang menginjak itu. Jadi dia hanya nongkrong di situ aja. Seolah-olah kaki itu menginjak dan merusak rumah jin itu gitu kira-kira. Saya nggak tahu itu rumahnya apa enggak. Jadi jenisnya ini ada sesuatu di sini diinjak jarinya. Nah, yang diserang di sini. Kaki. Yang diserang itu di sini. Bisa seperti itu. Jadi kalau dia jalan
nendang kakinya bisa semua yang sakit gitu. Jadi ini analisa normal aja. Sebenarnya ini bisa dipelajari kok. Hanya cuma untuk mengingat-ingat aja. Jadi bisa aja jin itu keinjak sebenarnya. Ya gimana caranya saya nggak tahu. Kapan mulai nggak tahu juga. Ya, karena nggak dijelaskan. Karena nggak jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah caranya gimana? Ya didoakan kalau itu jin biasa bukan sihir. Itu didoakan agar kemarahan jin itu dimohonkan diampuni oleh Allah. Jadi nggak apa-apa. Ya Allah mohon padamu jin yang ada di jari kakiku yang marah. Karena entah terinjak entah ini aku mohon agar engkau ampuni kemarahan mereka. Ya seperti itu. Karena memang sama-sama nggak ngerti, bukan terus kita itu, ya kan saya nggak lihat ya. Jangan seperti itulah. Ya namanya menginjak jin dan sakit itu kan pasti atas izin Allah. Jadi semua itu terkait dengan izin Allah. Jadi jangan merasa karena saya nggak melihat, ya nggak harus seperti itu ya. Jadi itu mohon ampun kepada Allah. Kemudian didoakan agar jin itu marahnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dulu aja didoain. Beberapa hari, momen 1, 2, sampai 3 hari. Kalau sakitnya tetap, nah ini beda lagi. Kalau sakitnya tetap, bisa aja itu sihir. Tetap setelah didoakan. Setelah didoakan itu tetap, bisa aja sihir. Doakan dengan cara-cara sihir. Cara-cara sihir itu gimana? Di YouTube saya yang lain banyak. Jadi saya tidak menerangkan di sini. Biar teman-teman beriman itu mencari YouTube saya yang berhubungan dengan sihir. Itu nanti akan paham. Dicatat aja doanya. Nah, nanti apakah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Tetapi kalau memang suka mendengar kajian saya yakin teman-teman beriman ini insya Allah sholatnya tertib lah. Sholatnya. Amin. Nah, kalau udah sholatnya tertib, lurus kepada Allah, mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Ya. Itu kalau itu sihir ya kalau itu sihir insya Allah seperti itu. Kalau bukan sihir bisa aja ini bedanya adalah ilmu dulu yang sebenarnya beliau itu tidak pernah pakai dan masih ada di tubuh beliau, bisa aja seperti itu. Dan ilmu itu protes karena bentuknya sakit, itu ilmu itu protes. Kalau dia tiap maghrib itu sakit, nah jenis ilmunya dulu itu biasanya amalan. Karena dulu biasanya tiap maghrib itu ngamalin ini dulu. Bisa waktu masih mudanya ya bisa. Ini bentukannya amalan. Nah ilmu ini apa lah? Yaitu dia protes. Kenapa nggak pernah ngamalin lagi seperti itu. Jadi dia minta jatah lah. Jatah seperti itu. Nah itu dia minta jatah. Nah selama ini memang orang nggak paham bahwa itu nanti ada jatahnya pasti. Makanya kenapa kalau saya memberikan pengetahuan ya sama seperti dalam Quran. Cobalah kalau baca Quran itu niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak usah punya keinginan duniawi. Biarlah Allah nanti yang mengatur. Karena Allah kan yang mengatur dunia termasuk rezeki kita itu Allah yang mengatur. Jadi bukan kita mengatur Allah sehingga dengan baca ini, baca itu, Allah itu mengabulkan langsung. Ya enggak lah. Enggak seperti itu ya. Belajarlah berpikir realistis tapi agamis. Katanya Allah mengatur bumi, langit, dan seisinya, tapi dengan bacaan tertentu Allah itu nurut sama kita. Itu kan lucu, menurut saya. Maaf kalau saya salah. Tapi menurut saya ya lucu aja. Berpikir, ayo kita mikir realistis. Kita itu makhluk Allah, nggak mungkin kita mengatur Allah, enggak, insya Allah. Jadi jangan sampai nanti kita itu taunya di akhirat bahwa kita main Tuhan-Tuhanan, yaitu jangan sampai, nggak boleh. Harus belajar mulai sekarang, nggak boleh. Kita hanya makhluk, itu aja. Mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran untuk Ibu Muryati, Muryati, benar betul Pak ya. Ustaz. Ibu Muryati sehingga bisa diberikan pada suaminya. YouTube ini jawaban saya bisa menjadi jawaban untuk doa sendiri insya Allah bisa, nggak aneh-aneh doanya, nggak usah ya. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Bu Muryati, demikian penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan Ibu Muryati menyimak acara ini ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk suami Ibu Muryati. Amin. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Sakira Putri.
Sakira Putri ya, bertanya, Pak Ustadz, gimana doanya untuk kecemasan? Saya sakit GERD lambung, suka cemas, kadang suka takut kalau di rumah sendiri, suka sesek, dada berdebar-debar. Monggo Pak Ustadz. Sakira Putri. Oke. Penyakit GERD Mbak Sakira ini sama cemas ini menurut saya ini banyak sekali persoalan. Jadi bukan GERD kemudian minum obat lambung hilang. Enggak. GERD menurut saya karena ini sudah sering, sebenarnya GERD itu bisa saya kategorikan itu sihir. Sihir, dan di dalam tubuhnya Mbak Sakira itu ada ilmu. Jadi antara sihir dengan ilmunya Mbak Sakira itu berperang di dalam tubuh Mbak Sakira. Kalau Mbak Sakira nggak punya ilmu, nggak apa-apa. Ilmu itu bisa aja turunan dari ayah atau dari kakek atau dari buyutnya yang menurun pada Mbak Sakira dan Mbak Sakira nggak paham. Satu itu. Kemudian yang kedua ada deg-degan dengan kecemasan, takut. Di sini ada dua hal yang harus saya ceritakan biar sahabat beriman ini pintar ya dalam menganalisa diri sendiri, karena kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kita yakin Allah itu Maha menyembuhkan. Jadi minta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala dengan melalui atau wasilahnya Quran. Nah, ini saya bacakan. Bagaimana ini akhlak ini bisa terjadi seperti itu. Jadi yang deg-degan kemudian cemas itu ada beda. Ada beda, tapi ini nanti Mbak Sakira atau siapapun selain Mbak Sakira ini bisa berpikir. Kalau di sini yang pertama ada sihir yang saya ceritakan, bisa aja sihir ini ingin mempengaruhi Mbak Sakira Putri. Sihir ini ingin mempengaruhi. Jadi bisa aja Mbak Sakira Putri menurut orang yang menyihir ini menarik, cantik barangkali, sehingga orang ini ingin menghipnotis ya, atau memelet atau menginginkan Mbak Sakira Putri itu tertarik sama dia, bisa. Kemudian yang kedua, kalau memang ini wujudnya cemas, bisa aja sihir tersebut dimasukkan agar menjadikan Mbak Sakira Putri itu muncul ketakutan berlebih. Bisa saja. Ya. Kemudian yang berikutnya ini lari ke arah seperti skizofrenia, karena ini berhubungan dengan cemas yang berlebihan, takut kalau di rumah sendiri, padahal dulu nggak takut mamanya. Nah, ini bisa aja ada seperti halusinasi atau skizofrenia, tapi tingkatnya nggak terlalu dalam. Jadi bisa aja awalnya Mbak Sakira itu ada persoalan yang menjadikan Mbak Sakira Putri itu mikir, dipikirin, kemudian ada ketakutan, di masalah itu ada ketakutan, ada cemas. Saya tidak tahu persis kalau memang Mbak Sakira Putri ini masih muda, belum nikah, bisa aja memang ada ancaman dari orang lain, bisa. Kemudian intinya ancaman bisa, atau ya begitulah wujudnya. Bisa aja berhubungan dengan kalau nggak mau dengan saya, nanti aku santet, aku bunuh, mamanya bisa aja, sehingga ketakutan itu muncul. Nah, sehingga itu bisa menjadikan masuknya jin melalui psikis. Jadi masuknya jin melalui psikis ini yang kita sering dengar itu penyakitnya namanya halusinasi. Itu psikis, itu jin masuk melalui psikis. Jadi masuk bukan karena mantra, masuk bukan karena ilmu, tapi karena psikis. Otak orang tersebut yang mengundang misalnya. Kalau orang itu emosional, ya jin yang hobinya emosional akan masuk. Kalau otaknya terlalu bersedih, jin yang seneng bersedih dia masuk, sehingga orang tersebut maunya nangis mulu. Kalau banyak sekali secara psikis ya, jadi jin itu di tubuh orang itu sebenarnya banyak, termasuk orang-orang yang beriman ya, beriman kepada Allah ya banyak.
Kalau memang kelakuannya tidak baik, ya dia masuk. Jadi harus diketahui seperti itu. Jadi kalau memang mau benar-benar tahu tentang kehidupan jin, apa yang dikerjakan jin, saya akan memberi salah satu ilmu bahwa jin itu masuk melalui semua lini. Apalagi setiap seorang muslim dia melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu baik, dia tidak basmalah, jin itu insya Allah masuk ke tubuh orang tersebut. Siapapun orangnya. Tidak peduli dia itu peci seperti saya, tidak peduli dia orang jalanan, preman, atau yang lebih hebat itu kafiyeh, umpamanya hanya cuma diginiin atau pakai peci haji itu, dia tetap masuk. Mau pakaian seperti saya atau gamisan, masuk. Jadi jangan merasa tubuh itu tidak ada jinnya. Yang tidak ada jinnya itu hanya Rasul. Manusia seperti kita itu insya Allah masih. Kalau dia masih merasa tubuhnya suci, hebat dia. Jadi Mbak Shakira boleh nanti berpikir, kemudian cara doa, untuk doa sihir sudah ada di YouTube yang lain, untuk doa skizofrenia ada di YouTube yang lain. Mbak Shakira silahkan mencari dengan ikhtiar YouTube kami, sehingga nanti bisa belajar. Kalau untuk sihir, kalau Mbak Shakira betul, oh iya dulu saya memang ada orang suka sama saya, mengancam saya, boleh cari YouTube saya, nggak apa-apa, itu juga ikhtiar. Kenapa saya nggak langsung bicara? Saya mengajak saudara-saudara beriman saya ini untuk ikhtiar. Karena dengan ikhtiar itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Apalagi ikhtiarnya baik, itu menurut saya. Amin. Jadi jangan hanya cuma tangan itu dibalik seperti ini, harus berikhtiar. Dan ini menurut saya asik. Karena dengan asik itu kita kan ingin sekali. Jadi ingin sembuh dan ingin sekali mengetahui yang mana yang pas dengan saya. Mbak Shakira Putri, saya yakin kalau memang Mbak Shakira sering ada di ini, mencari YouTube saya tidak akan sulit. Mudah-mudahan dengan berdoa mirip, doa itu bisa dicatat, boleh Mbak Shakira Putri, doa itu dicatat untuk Mbak Shakira Putri sendiri, boleh. Jadi sihir itu untuk Mbak Shakira Putri sendiri atau siapapun itu yang ada doa sihir dicatat untuk diri kita, bisa. Jadi kalau saya doa itu kan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Insya Allah bisa. Silahkan, banyak yang sudah membuktikan dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Oleh Allah, bukan saya. Oleh Allah. Ya, kenapa Allah memberikan kesembuhan? Barangkali imannya cukup lumayan bagus di hadapan Allah. Amin. Sehingga Allah mengabulkan. Amin. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurangnya, saya minta maaf Mbak Shakira Putri ya. Tapi silakan mencari Mbak Shakira. Saya ajak Mbak Shakira bermain puzzle dengan saya. Paham maksud saya? Insya Allah harus paham. Paham Pak Ustaz. Orang Muslim itu harus cerdas, harus. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mbak Shakira Putri, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat Mbak Shakira. Amin, ya. Amin. Dari ikhtiar-ikhtiar yang nantinya akan dilakukan pastinya. Oke, berikutnya Pak Ustadz, ini ada dari Hendrianto, Bapak kali ini ya. Ini Hendrianto Bapak ya, Bapak Hendrianto. Ibu-ibu kali, coba Ibu ya. Hendrianto itu cocok nggak ya? Ibu Hendrianto atau Bapak Hendrianto, mudah-mudahan mendengarkan acara kita ya. Ini pertanyaannya saya tanyakan ke Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, mohon bantu doanya. Saya sakit pembengkakan jantung. Setiap hari sesak napas. Sudah pasang ring. Sudah pasang ring juga. Sekarang makan susah. Ini sakit jantung dan makannya susah Pak Ustadz. Mau ikut puasa juga, tapi mau ikut puasa. Secara akhlak apa yang harus saya perbaiki? Monggo Pak Ustadz. Iya Pak Hendrianto. Jantung, ring, dan bengkak itu insya Allah hampir satu profesi, satu jalan. Kalau di ring berarti marahnya biasanya keluar atau sering marah, disimpan, di dekat ya. Simpannya, dekat. Simpan itu sering maksud saya, sering disimpan. Marah sering simpan atau marah sering keluarkan. Itu nanti ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Itu biasanya sama teman-teman dokter itu di ring. Nah itu kemudian kalau bengkak jantung sebenarnya mirip, cuma kalau bengkak jantung ini marahnya kuat, nah, tapi disimpan, jadi marah disimpan, nah itu bisa bengkak jantungnya. Ini kayak
saudara saya ini Ustadz Asep itu kalau marah itu duduk. Gitu. Itu takutnya mudah-mudahan tidak bengkak jantung ya. Amin. Mudah-mudahan Lah, ya. Jadi ilmu, kasihan, jadi Pak Ustadz. kasihan lah ya. Jadi itu kalau marah udah di sini, udah di dada nih, kan tahu nih. Kemudian itu disimpan. Nah, itu insya Allah nanti bengkak jantung. Kalau Pak Hendrianto, ini saya mau tanya, kalau umurnya di bawah 45, insya Allah itu ada urusannya dengan orang tua bisa, dengan istri bisa. Istrinya jengkelin bisa. Jadi marah tapi diem. Nah, ini harus belajar untuk dihilangkan Pak Hendrianto, karena ini bisa aja yang jantung ini tiba-tiba langsung bablas. Jadi harus hati-hati. Saya tidak main-main, walaupun saya senyum-senyum, ya memang saya emang setiap saatnya senyum. Jadi Pak Hendrianto dan juga teman-teman sedulur beriman yang lain harus hati-hati. Marah itu betul-betul masalah bagi orang muslim. Kenapa hadisnya ceritakan la taghdab walakal jannah, itu janganlah marah, bagimu surga, itu nggak main-main. Karena kalau orang marah itu dari kalimat hadis tersebut pasti masuk neraka. Jadi kita harus berpikirlah yang cerdas. Hadis itu tidak hanya untuk hafalan, hadis itu adalah untuk dikerjakan. Benar-benar harus serius. Kerjakan. Itu kata Rasul, dan Rasul pun dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala. Nggak main-main. Kelihatannya kalau kita itu dakwah enak. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Habis ceramah masih aja marah itu, jangan. Belajar. Apalagi yang nggak ceramah. Orang biasa, lah ya begitu. Ngabisin uang di rumah sakit. Bukan salahnya rumah sakit kalau saya. Harus belajar. Ari mulai sekarang harus belajar. Jangan main-main. Karena Allah itu senantiasa melihat kita, di mana penjagaan kita adalah para malaikat. Pak Haryanto, betul ya? Pak Haryanto, Pak Hendrianto. Ayo jangan main-main. Sama Pak Asep tadi. Kalau itu saya yang akan ngelus-ngelus kepalanya lagi. Emang mau marah sama siapa lagi, Ustadz? Paling gitu kalau saya ya. Untuk Pak Hendrianto belajar benar serius ya. Ayo benar-benar serius. Karena kalau Pak Hendrianto betul-betul bisa tidak marah. Marah itu disimpan, diem, cucu itu tetap marah itu namanya. Tanya sama malaikat, kalau nggak percaya pasti itu marah. Jangan ya, jangan. Ayo Pak Hendrianto, karena ini sudah bengkak jantung itu nggak ada obatnya Pak Hendrianto. Coba Pak Hendrianto koreksi, marah sebelum bengkak jantung itu sama siapa? Ini saya kasih cara-cara menganalisa. Kalau Pak Hendrianto betul-betul ketemu, oh sama istri saya, minta maaf sama istri. Oh sama orang tua saya, minta maaf sama orang tua saya. Oh sama pimpinan saya, minta maaf sama pimpinannya Pak Hendrianto. Oh sama siapa silahkan, minta maaf sama beliau. Kemudian jangan diulang lagi karena Allah. Betul-betul jangan diulang, dan mulai hari itu, hari ini ya kalau memang bisa, tutup yang namanya marah. Jadikan senyuman. Kalau masih ada marah, Ustadz kan namanya lagi latihan nggak marah. Istighfar. Karena istighfar itu sudah dijelaskan, Rasul pun beristighfar lebih dari 70 kali. Ayo kita istighfar lah. Seringkali baru mobil kita diselip aja jengkel lah. Ngapain, biarin aja. Biarin aja dia nyelip karena memang dia butuh nyelip. Mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan semua keadaan itu dibikin marah terus. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Hendrianto dan teman-teman beriman yang lain. Dan buktikan. Insya Allah kalau memang ketemu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf terhadap orang yang jengkelin. Insya Allah sesak nafasnya itu hitungannya bukan jam, biasanya hitungannya hanya detik atau menit, sesaknya insya Allah hilang. Insya Allah. Dan ini bisa dibuktikan. Kita membuktikan bagaimana Allah itu melalui Jibril dan disampaikan kepada Rasul, disampaikan kepada kita, la taghdab walakal jannah.
Ayo kita buktikan. Itulah kebenaran dari hadis yang sahih. Amin. Nah, insya Allah kita lebih menjadi yakin kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat, yakin kita kepada kitabullah, ya, dan juga takdir termasuk hari akhir, sehingga kita mencoba belajar untuk lebih istiqomah, menyembah pada Allah, menjalankan perintah-perintah. Insya Allah, amin. Pak Indrianto, mudah-mudahan ini manfaat bagi Pak Indrianto, ya, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Indrianto, mudah-mudahan ini bisa menjadikan menjadikan Pak Indrianto memahami penyebab sakitnya dan Allah memberikan kesembuhan buat amin, Pak amin Indrianto. ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Ustadz, mungkin masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi pertanyaan. Satu atau kalau ada waktu masih ada satu lagi, jadi dua Pak Ustadz. Ini dari Umi Lili. Umi Lili. Pak Tung itu stres ya. Banyak yang sakit, takut ya Pak Ustadz. Takut. Baca ikut ketakutan. Gemeter ya Pak Ustadz. Iya. Jadi mati langkah ini. Buat Ibu Umi Lili ya, mudah-mudahan mendengarkan kita. Ini ada pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya katanya dokter punya penyakit asma. Dan saya tiap hari sesak napas. Tiap hari jam berapa nih? Nanti Bu Umi mungkin bisa di ini ya. Yang mau saya tanyakan, apa dosa yang membuat saya punya penyakit sesak ini? Insya Allah saya akan berusaha untuk merubahnya, amin, dan bertaubat, amin. Andai berhubungan sama manusia, saya akan minta maaf. Oke, alhamdulillah. Monggo Pak Ustaz. Iya, Umi Lili. Sebenarnya asma itu kayaknya pernah kita bahas ya. Pernah Pak. Ada YouTube langsung tulisannya asma gitu ya. Dan sesak napas lagi sama. Umi Lili, silahkan Umi Lili buka channel YouTube saya khususnya yang berhubungan dengan asma, karena di situ akan gamblang. Umi Lili tipikal asma itu biasanya di situ sudah dijelaskan, insya Allah ya, dijelaskan kapan mulai kena asma, dari kecil atau dewasa atau baru menikah, itu beda-beda nanti ya. Kalau dari kecil itu ada ilmu di tubuhnya Umi Lili. Kalau dewasa ada kemarahan dengan orang tua yang disimpan. Kalau mamanya setelah menikah ada kejengkelan yang disimpan dengan suami. Kemudian tipikal Umi Lili sendiri biasanya kalau ada persoalan itu disimpan sendiri, tidak diceritakan. Nah, itu yang menjadikan asma. Di luar ada ilmu-ilmu lain yang berkecamuk di situ. Nah, asma untuk teman-teman dokter hanya dikasih obat-obat seperti itu, tapi untuk kita ada beberapa cara penyelesaian dengan doa kepada Allah Ta'ala. Umi Lili, mari bermain puzzle dengan kita, cari YouTube saya yang hubungannya dengan asma, sehingga bisa kembali lagi membuka YouTube yang lain. Karena memang saya mencoba untuk memberikan question dan answer ini agak lebih detail istilahnya ya. Caranya insya Allah ada cara bagaimana menyelesaikan. Kalau ilmu bagaimana cara ada. Ayo kita bermain puzzle. Bermain puzzle, niatnya kan Allah Ta'ala, itu akan menjadi pahala. Umi Lili mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban nantinya, bisa difahami. Kalau memang betul, akui dengan senyuman, kemudian berubah. Mulai karena Allah Ta'ala. Dimulai harus betul-betul karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjawab nanti ilmu Umi Lili. Karena asma itu kayaknya gamblang saya ceritakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz buat Umi Lili. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat Umi Lili ya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan terakhir kayaknya Pak Ustadz dari Yosi Nuri. Yosi Nuri. Iya. Oh, Ibu Yosi Nuri ya. Semoga selalu istiqomah dalam membagikan ilmu akhlak. Oh, terima kasih Bu Yosi telah mendoakan kami ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat. Amin. Ibu Yosi Nuri. Amin, amin. Maaf mau bertanya Pak Ustadz, kalau sakit gagal ginjal hubungannya dengan akhlak apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Iya.
Gagal ginjal berhubungan dengan akhlak itu, ginjal itu untuk menyaring yang baik dan yang tidak baik. Yang baik nanti dimasukkan ke dalam tubuh lagi, diolah. Kemudian yang tidak baik dikeluarkan, salah satunya melalui urin. Ya. Ginjal itu kalau rusak, apalagi kreatinin yang tinggi, ureum, protein tinggi, itu ginjalnya memang rusak organnya. Dan itu biasanya kalau teman-teman dokter transplantasi bisa, itu untuk dicangkok istilahnya. Cangkok, ya. Atau kalau memang ureum, kreatinin, protein tinggi itu biasanya cuci darah. Nah, kalau memang sudah di atas 2 atau ini biasanya disuruh oleh dokter itu cuci darah. Nah, kenapa gagal ginjal ini muncul? Kalau gagal ginjal ini muncul di usia belum 45, insya Allah ada persoalan dengan orang tua atau dengan mertua, di mana yang sakit gagal ginjal ini menyimpan marah, menyimpan jengkel dan marah. Marahnya nggak kuat sekali, tapi jengkel dan marah. Saya anggap marahnya nggak terlalu kuat ya. Ini menyimpan jengkel dan marah itu hampir setiap saat. Dan insya Allah nanti yang rusak itu ginjalnya. Nah, kalau di atas umur 45 biasanya dengan suami. Siapa tadi yang bertanya? Yosi Nuri ya. Ya. Kalau di atas umur 45 itu biasanya dengan pasangan. Entah dengan suami atau dengan istri, suaminya galak atau istrinya galak sehingga tertekan padahal ada kejengkelan terus-menerus kesimpan. Nah, itu insya Allah bisa jadi gagal ginjal insya Allah. Nah, caranya mengembalikan agar baik gimana? Ya jelas akhlak itu harus diperbaiki, jangan ada kejengkelan, marah lagi. Makanya di sini saya ceritakan la taghdab walakal jannah. Sebenarnya orang sakit itu tanda-tanda orang itu bisa aja masuk neraka menurut ayat yang lain. Ayatnya adalah wala nutikhannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Artinya apa? Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia itu apa bagi seseorang? Yaitu sakit. Sebelum siksa besar di akhirat, siksa besar di akhirat itu apa? Siksa besar di akhirat itu berarti masuk neraka. Berarti orang yang sakit itu menurut ayat ini, surat As-Sajdah ini, itu akan masuk neraka. Makanya saya mencoba mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan juga saudara-saudara saya yang beriman, itu untuk memahami ayat Quran bukan isapan jempol belaka. Kalau sudah diceritakan seperti itu, apakah kita masih sombong dengan sakit? Itu bisa menggugurkan dosa. Kalau memang di situ diceritakan bahwa orang diberi siksa kecil oleh Allah Ta'ala itu akan masuk neraka, kita harus berpikir normal. Haruslah kita tobat kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Siapa yang mau kembali ke jalan Allah, mudah-mudahan nanti betul-betul diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk surga. Amin. Nah, Ibu Yosinuri kembali ke jalan Allah dengan tidak jengkel atau tidak marah kepada suami. Kalau ini ibu ya, maaf loh kalau saya salah ya. Tidak jengkel dengan pasangan atau tidak jengkel dengan orang tua atau dengan mertua, minta maaf setiap hari. Minta maaf setiap hari. Terus dan mulai komunikasi dibuka, tidak ada kejengkelan sama sekali, serahkan sama Allah. Kalau memang sudah menikah, kalau suaminya agak galak atau istrinya agak galak, belajarlah untuk memahami, biarkan aja. Tapi bagi suami kalau istrinya galak harus di-cut. Nggak boleh, ibu nggak boleh galak. Karena marah, ngomyeng, ngomel, itu dosa. Harus seperti itu. Karena membiarkan istri galak itu juga salah juga sebagai seorang imam. Salah, nggak boleh juga. Ya, harus belajar semuanya. Karena memang masuk surga itu sulit. Harus belajar seperti itu. Ibu Yosinori, ini ibu atau mas saya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Harus meminta maaf dengan siapa kita jengkel, menyimpan jengkel, menyimpan. Jadi marahnya itu pagi, siang itu masih, sore masih, malam apalagi, seperti itu. Dan besok kalau ingat masih jengkel seperti itu, awalnya seperti itu. Sehingga nanti suatu ketika Allah menjadikan rusaknya ginjal.
Jadi harus belajar, mudah-mudahan difahami. Kemudian doa kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Allah yang memberikan kita itu penyakit karena dosa-dosa kita. Allah yang memberikan kesembuhan kalau kita mau kembali ke jalan Allah melalui Quran itu tadi. Quran itu sifat, penyembuh. Penyembuhnya bagaimana? Ayo berakhlak, dihilangkan akhlak yang tidak baik. Nah itulah penyembuhnya. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Yosinuri sehingga doa itu dilakukan tanpa henti terus-menerus. Mudah-mudahan nanti kreatininya mulai turun. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau diberi kesembuhan jangan berhenti memohon ampunan. Tetap doa karena siapa tahu nanti akan kumat lagi. Saya mendoakan mudah-mudahan tidak. Ini hanya karena mohon maaf ya kalau saya bercerita begini. Dosa kita itu kan kita tidak tahu catatannya. Nah, memang pada saat Allah itu bisa memberikan kesembuhan atas penyakit, bisa aja dosa kita itu memang belum hilang semua. Ayo terus saja, teruskan, dimohonkan ampunan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan suatu ketika memang dosa itu di mata Allah sudah habis, ya titik pada kita dengan Ibu Yosinori dengan pasangan bisa aja aman. Tapi Ibu Yosinori mempunyai titik dengan kemarahan atau jengkelan dengan orang tua atau dengan mertua, ya mudah-mudahan bisa aman lagi. Ya insya Allah Ibu atau Bapak saya nggak tahu. Ibu Yosinori, saya anggap Ibu karena namanya kayaknya nama cewek deh. Ibu Yosinori mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa dipraktekkan. Dan serius, hanya Allah yang bisa mengobati, bukan siapa-siapa. Karena kalau teman-teman dokter itu hanya cuci darah terus sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau teman dokter kalau mau jujur seperti sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi itu kalau di teman-teman dokter, jadi ya harus berpikir karena kesembuhan itu milik Allah. Mudah-mudahan Ibu Yosinori bisa memahami dan mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Ibu Yosinori mudah-mudahan bisa mendengarkan acara kita ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat Ibu Yosinori. Amin. Nah, sahabat beriman, dimanapun berada, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Marilah kita senantiasa memperbaiki akhlak kita agar kita tidak terkena penyakit. Supaya kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel kita ini. Saya dan segenap tim yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah.